Al-Quran itu disimpan di Lauh Mahfuz. Disimpan di Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan di alam jagat raya ini. Secara formalistik. Bahwa ini akan diamalkan di alam jagat raya ini. Diluncurkannya pas tanggal 17 bulan Ramadan. Sebagai ungkapan rasa senang Allah. Rasa senang Allah karena telah selesainya kitab yang dikarang oleh Allah. Untuk bisa diamalkan dalam kehidupan ini, makanya Allah memberikan hadiah. Alangkah indahnya kalau di masjid-masjid dipakai pujian kepada Allah sebelum masuk sholat tarawih menjelang tanggal 11 dibaca ini. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak bisa dengan jamaah, ya di rumah kita masing-masing. Masuk malam ke-11 bulan Ramadan, sebaiknya kita memperbanyak membaca kalimat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang terlalu banyak berbuat aniaya. Berbuat aniaya terhadap diri kami. Berbuat aniaya terhadap jabatan kami. Berbuat aniaya terhadap harta kekayaan kami. Berbuat aniaya terhadap istri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kami. Berbuat aniaya terhadap anak-anak kami. Terlalu banyak kami melakukan perbuatan zalim di alam jagat raya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Apabila Engkau dengan kesalahan yang kami lakukan tidak berkenan memberikan pengampunan kepada kami, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami akan menjadi insan-insan yang merugi ya Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Tidak ada bulan selain bulan Ramadan. Begitu besar Engkau membagi-bagi pengampunan di bulan Ramadan ini. Begitu banyak pengampunan Engkau obralkan di bulan Ramadan ini. Karena itu jangan Engkau lewatkan ya Allah. Di bulan Ramadan ini ampunkan dosa kami. Terlalu banyak dosa kami kepadamu ya Allah. Engkau perintahkan sholat. Kadang-kadang aku tinggalkan sholat itu. Engkau larang aku berbohong. Justru aku sering melakukan bohong. Dan merasakan nikmat untuk mengerjakannya ya Allah. Banyak sekali perbuatan aniaya yang aku lakukan. Begitu banyak karunia nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Tapi ternyata kami jarang sekali mengungkapkan rasa syukur atas nikmat itu ya Allah. Untuk itu alangkah sedihnya manakala bulan Ramadan yang sangat istimewa ini Engkau tidak berkenan memberikan pengampunan kepada kami. Apalagi kalau kita berdoa seperti doanya Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhan kami. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga ya Allah. Tapi wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi saya tidak kuat ya Allah masuk di neraka jahanam. Masuk surga nggak pantas, sholat subuh kesiangan melulu. Tapi masuk neraka nggak kuat. Kata malaikat bingung banget loh. Ya. Tolong ya Allah, maka tidak ada kata lain kecuali kami mohon pengampunanmu ya Allah. Ampunkan dosa kami, kesalahan kami. Kalau Rabbana ini kita wiridkan, insya Allah akan gampang pengampunan Allah datang kepada kita. Akan gampang pengampunan Allah datang kepada kita. Kalau seandainya ini terlalu panjang ya, masuk terlalu panjang sih, cuma segini aja kok. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, syukur kalau kemudian bisa ditambah dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asal niat tobat betul, tidak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Niat betul dalam hati. Mohon pengampunan, menangis dan menjerit kepada Allah. Insya Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Sebesar apapun dosa itu bisa kita lakukan. Pak Yai, kenapa di dalam bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan-ampunan yang sangat besar sekali Pak Yai?
bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran pertama kali. Dari Lauh Mahfuz ke alam jagat raya ini. Satu kitab kebanggaan Allah. Mengapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. Kitab yang dibuat oleh Allah untuk mengatur tatanan kehidupan umat manusia yang menjadi khalifah Allah. Yang paling sempurna dari kitab-kitab Allah adalah kitab Al-Quran. Ada yang namanya Suhufi Ibrahim, Suhufi Sis, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Yang paling sempurna adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu disimpan di Lauh Mahfuz. Disimpan di Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan di alam jagat raya ini. Secara formalistik. Bahwa ini akan diamalkan di alam jagat raya ini. Diluncurkannya pas tanggal 17 bulan Ramadan. Sebagai ungkapan rasa senang Allah. Rasa senang Allah karena telah selesainya kitab yang dikarang oleh Allah. Untuk bisa diamalkan dalam kehidupan ini, makanya Allah memberikan hadiah. Siapa yang bisa mengamalkan Al-Quran ini, saya kasih hadiah. Nah, salah satu hadiahnya pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengampunan itu ada kuncinya untuk mendapatkan hadiah. Ya. Kalau Anda mau perlombaan 17 Agustus sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kemerdekaan bangsa ini, kan juga ada kuncinya. Tinggal perlombaannya perlombaan apa? Nah, kalau perlombaannya perlombaan lari kelereng, ya tentu kuncinya kunci lari kelereng bagaimana supaya kita bisa menang. Lain pula kalau perlombaannya balap karung. Nah, begitu juga karena perlombaan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan maghfirah dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci mendapatkan maghfirah harus kita ambil. Apa itu kuncinya? Tadi itu. Nah, salah satu di antaranya perbanyak membaca Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Yang benar istighfarnya. Ya. Yang benar meratap betul kepada Allah sambil membayangkan betapa banyak kesalahan dan kekhilafan perbuatan zalim yang pernah kita lakukan. Jangan baca istighfar main-main. Mau kita minta kepada orang tua aja main-main juga gak dikasih kok. Apa ada Pak Kiai istighfar main-main? Banyak. Baca istighfar sambil nguap. Astagfirullahaladzim. Apa itu ya? Nabi Muhammad kalau baca istighfar sambil menangis, meneteskan air mata. Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Orang yang terjaga dari perbuatan dosa. Kalau baca istighfar menangis, sehari tidak lepas 100 kali baca istighfar. Loh kok kita yang bergelimang dengan dosa, kemudian kita membaca istighfar sambil bermain-main. Dan hebatnya lagi, kalau istighfar banyak kita baca, pengampunan Allah datang, kita menjadi kekasih Allah, Allah akan banyak memberikan keberkahan rezeki yang diberikan kepada kita. Karena itu salah satu manfaat membaca istighfar banyak-banyak itu adalah lijalbir rezeki. Ya, salah satu yang diberikan oleh Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, kalau Anda ingin mendapatkan rezeki yang berkah, perbanyak membaca Astaghfirullahaladzim minimal sehari semalam 1000 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Enggak lama, paling cuma 10 menit. Kalau ngobrol bisa 15 menit, 1 jam, mosok 10 menit wiritan aja tidur kan kebangetan. Nah, untuk itu mari di dalam pertemuan pada malam ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyongsong hari esok periode maghfirah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pengampunan segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat. Rahmat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi-Mu. Puji dan syukur kami tengadakan kepadamu ya Allah. Limpahkan maghfirah kepada kami dan kedua orang tua kami yang telah banyak berjasa dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat. Atas rahmat dan kasih sayang-Mu, berikan kekuatan kepada kami untuk terus melaju ke depan, dapat melaksanakan dan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang maslahah di dalam bulan Ramadan yang kami cintai ini ya Allah, sehingga pada akhirnya kami semuanya ini, semua kaum pemirsa RCTI semuanya, umat Islam semuanya akan mendapatkan hadiah, diselamatkan dari siksaan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.